Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 38 dan 39 yang berbunyi, "Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup yang mau dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan Firaun Raja Mesir ini masih sangat relevan, sangat cocok sampai sekarang ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, atau seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Pertanyaan Raja Firaun, Raja Mesir itu masih sangat cocok dengan kehidupan kita juga di masa kini. Bagi kita sebagai warga gereja, warga masyarakat, warga bangsa dan negara, dan juga khususnya di tengah keluarga yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang kehadirannya tetap ada dalam Roh Kudus Allah yang Esa itu. Yang dimaksud oleh Raja Firaun, Raja Mesir itu, bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu adalah karena hidup yang selalu mengandalkan Roh Allah itu di dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Maka setiap pribadi, orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, serta mau mengasihi sesamanya manusia seperti mengasihi dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh, setiap orang juga bisa akan menjalani kehidupannya seperti Yusuf ini. Saat hidupnya direndahkan hingga menjadi budak yang tidak mempunyai hak asasi kemanusiaannya lagi, Yusuf tetap hidup penuh kedamaian, penuh semangat untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan cara dan hasil yang terbaik. Sesungguhnya Yusuf menjalani hidupnya dengan berfokus dan dengan motivasi untuk melayani Tuhan Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saat dia difitnah terus di penjara, dia tetap taat dan setia dalam iman dan berbakti kepada Tuhan Allah. Begitu pula saat dia diangkat oleh Raja Firaun, Raja Mesir itu menjadi Perdana Menteri Mesir, dia tetap sadari betul bahwa dia harus tetap rendah hati tanpa pernah menjadi sombong atau juga tanpa pernah membalas dendam terhadap saudara-saudaranya yang berkesalahan kepadanya. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita selalu mawas diri untuk kita pertanyakan terus pada diri kita, sudahkah kita hidup penuh dengan Roh Allah yang saat ini kita kenali di dalam Roh Kudus? Atau sudahkah hidup kita ini kita persembahkan untuk melayani Tuhan? Dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya sebagai pribadi orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota umat yang beriman percaya kepada Kristus di dalam persekutuan gereja kita, haruslah selalu mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus
supaya kita dimampukan untuk hidup sebagai yang juga dialami oleh orang lain. Kita juga harus mau untuk dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka hati kita harus selalu mau hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk mau terus menyembah, memuji, dan memuliakan namanya Allah yang Maha Kudus itu. Untuk itu ingatlah dalam Kolose 3 ayat 23-24 ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kami pada hari ini, supaya kami dapat hidup yang senantiasa mau dipenuhi, dihadiri oleh Roh Kudus itu. Hati kami ini harus terbuka lebar memberi tempat tentang kehadiran-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan langsung kami singkirkan, dan Roh Kudus berkuasa penuh untuk mengendalikan diri kami. Kehendak bebas yang kami miliki sesungguhnya haruslah senantiasa dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami jangan menyalahgunakan kehendak bebas kami. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami ini, dan oleh pertolongan Roh Kudus pula kami tahu kami bisa dan dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan standar, dengan ukuran kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dikala saat ini kami dalam kondisi yang tidak sehat, ada gangguan kesehatan karena sakit penyakit apapun yang kami alami, Bapa, tolonglah kami supaya kami juga boleh dimenangkan oleh kuasa-Mu, kuasa kepulihan dan kuasa kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Untuk itu dengan kerendahan hati kami bermohon, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersembah sujud berdoa kepadamu. Amin.